Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, Imamil mufassirin, Qaidil muhaddithin, Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'da. Ma'asyiral muslimin, yarhamkumullah, para pendengar di rumah yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, sampai dengan saat ini Allah masih berikan kepada kita umur panjang dan kesehatan, sehingga hingga tiba tanggal hari ini 18 bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, bila dihitung perjalanan bulan Sya'ban ini hanya tinggal hitungan pekanan, katakanlah 12 hari atau 13 hari saja. Setelah itu kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Setiap kaum muslimin akan merasa bahagia dengan kedatangan bulan yang penuh dengan berkah ini. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang yang merasa gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan akan aman jasadnya dari sentuhan api neraka. Dia tahu beberapa kali penjelasan tentang dahsyatnya api neraka ini, huru-hara dan azab serta siksaan yang ada pada neraka ini tidak akan ditemukan oleh seseorang yang dia merasa bahagia dan senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, amanallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka dia akan dipalingkan oleh Allah dari api neraka, akan diamankan, akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Kenapa bisa demikian? Rahimakumullah, karena kita berbangga dan merasa tentram serta merasa ada ucapan welcome, ya, ada welcome dari diri kita terhadap karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang itu, kalau ingin menjadi orang yang beriman dengan sesungguhnya, dengan iman yang benar-benar jujur yang muncul dari dalam hati, maka pupuk kegembiraan itu dengan kedatangan bulan suci Ramadan.
gembira kaleng-kaleng, bukan gembira abal-abal, tapi memang gembira yang sesungguhnya, gembira yang ada di dalam doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri berkah untuk kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadana, lalu hantarkan kami hingga sampai ke bulan suci Ramadan. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hantarkan kami ke bulan suci Ramadan. Setelah memohon keberkahan bulan Rajab dan berkah pada bulan Sya'ban. Banyak kita dengar disampaikan pengumuman di berbagai masjid, maksud kami, dengan pelantang suara. Ketika hendak dekat bulan suci Ramadan, orang berpulang ke rahmatullah. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam salah satu makna hadis, di mana bulan Sya'ban itu adalah dituliskan ketentuan-ketentuan yang penuh hikmah, ketentuan-ketentuan yang besar, takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi menyebutkan innar rajula la yankiha wa yuladu lahu. Seorang lelaki menikah lalu dia memiliki keturunan. Wa yabni al-bunyana, dia membangun rumah, dia tunggu-tunggu itu rumah. Dia melakukan aktivitas-aktivitas, program-program, projek-projek, perencanaan-perencanaan, baik yang perencanaan itu baru dieksekusi ataupun sudah setengah jadi atau hampir jadi, hampir rampung, tetapi dia telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab catatan kehidupannya, dia telah mendekati ajal. Makanya di bulan Sya'ban, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diumumkan mendekati bulan Ramadan. Nah, tapi bagi mereka yang menghidupkan bulan Sya'ban ini, dihapus ketentuan itu, dirubah takdirnya dengan doa dan keterampilan ibadahnya, sehingga dia dituliskan untuk tahun yang akan datang. Dan malaikat yang menanti untuk mencabut nyawanya, dia menjadi bingung kenapa tidak jadi dicabut. Kira-kira maknanya seperti ini. Bagi kita adalah mengimaninya. Nah, sidang jamaah rahimakumullah, dari sini Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Nah, sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita berdoa dengan doa yang serupa agar Allah menghantarkan kita, panjangkan umur kita, sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Penghantaran ke bulan suci Ramadan ini, jemaah yang dirahmati Allah, itu tidak hanya secara fisikal, bukan hanya fisik kita hadir di bulan Ramadan, tapi kita tidak memperoleh kebajikan-kebajikan Ramadan. Di dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan hai Muhammad, bifadlillah wa birahmatih, bifadlillah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu,
Dengan yang demikian hendaklah mereka merasa bangga atau berbangga. Jadi kita diminta oleh Allah untuk merasa bahagia, bangga dan senang dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Kalau di dalam ayat ini, satu ayat sebelumnya dimaksudkan oleh Allah dengan jelas. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian pengajaran dari Tuhanmu. Pengajaran ini sekaligus menjadi syifa, penawar obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, di dalam dada. Iri, dengki, dendam, kusumat dan seterusnya, kemarahan, ya, kesombongan, riya, ujub, takabur, penyakit-penyakit hati, buruk sangka baik kepada Allah maupun kepada manusia. Ini akan hilang dengan pengajaran dari Tuhan, dengan obat, dengan penawar, ya. Wa hudaw wa mau'izat wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa ini? Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim. Apalagi rahmat Allah, bila kita ambil ayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi peringatan, memberi kabar gembira dan ancaman. Ini adalah juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita melihat kepada perjalanan hari, bulan suci Ramadan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala serta karunia dari sisinya. Maka Nabi katakan, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, aman dari sentuhan api neraka. Allah yang mengamankan. Perintah dalam Al-Quran tadi, bergembira, bahagia, ya, berbanggalah. Seharusnya itu yang mereka lakukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tidak hanya secara fisikal kita berada di bulan suci Ramadan, tapi juga meminta kepada Allah agar diberikan kesehatan, panjang umur, sehat. Sehat ini memiliki kekuatan secara jasadi, fisik, juga kekuatan secara ruhi untuk bisa melaksanakan ibadah, terutama sekali ibadah yang berhubungan secara langsung dengan bulan suci Ramadan, semisal berpuasa di siang harinya serta melakukan qiyam Ramadan pada malam harinya. Karena banyak sekali orang masuk bulan suci Ramadan tapi tidak bisa melaksanakan amal ibadah yang utama ini. Belum lagi kita menyampaikan atau kita lihat, kita tilik, kita bicarakan tentang Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran.
bagaimana kita membaca, mendalami dan mempelajari Al-Quran. Jadi harus ada suatu kedisiplinan yang tinggi. Nah, banyak orang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tapi maksimalitas terhadap pencapaian Ramadan itu kurang. Nah, sehingga ini diingatkan oleh Rasulullah dari awal. Diingatkan oleh Rasulullah dari awal. Ayuhan nas, qad ja'akum syahrun 'azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung dan penuh dengan berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan tersebut terdapat satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Siapa yang tidak mendapatkan kebajikan pada malam Lailatul Qadar, malam itu lewat terus, tapi tidak ada, kita hanya secara fisikal saja hadir, rohaninya itu tidak ada. Ya, jiwa kita tidak hadir. Jiwa kita hanya berpikir, kenapa lama sekali ini selesainya, bosan. Atau dari sekarang tidak terpikir sama sekali dengan kebanggaan kedatangan bulan Ramadan ini. Maka barang siapa yang dipalingkan dari kebajikan di malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah dipalingkan dari seluruh kebajikan. Wala yuhramu khairaha illal mahrum. Illa mahrum. Tidak ada yang dipalingkan dari kebajikan Lailatul Qadar kecuali memang orang itu dicegah dari kebajikan. Ada bendungan yang cukup kokoh, kuat, yang dibangun secara gaib sehingga kebajikan itu tidak bisa disentuh oleh orang itu karena ada kelalaian dalam hati. Ada penyakit, padahal rahmat Allah itu menghilangkan penyakit, tapi karena dia tidak mau, tidak ada kesiapan, tidak ada preparation terhadap welcome-nya Ramadan. Nah, ini adalah kekeliruan dari kita. Maka dari sekarang jamaah rahimakumullah, ini rahmat Allah, kita masuk. Pertama adalah kita hendak bergembira. Lalu yang kedua, terus berdoa kepada Allah agar disampaikan kita secara fisik, sekaligus doa itu dia menghimpun kekuatan-kekuatan rohani kita untuk bisa menjalankan amal ibadah pada bulan yang penuh berkah dan karunia ini. Ayat menyebutkan, faman kana minkum maridan aw ala safar. Siapa yang sakit di antara kalian atau melakukan perjalanan, sakit hal biasa. Nah, tapi minta kepada Allah agar diberikan kekuatan sehingga tidak sakit. Kalaupun sudah kita minta lalu sakit juga, maka itu adalah hikmah di balik ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tapi kalau kita tidak meminta, mengharap jauh, benci, diberikan juga sakit, jangan-jangan sakit kita itu adalah dera bagi kita. Atau kita sibuk dengan perjalanan-perjalanan yang kesibukan itu membuat kita tidak sama sekali merenungkan kelebihan Ramadan. Bahkan lebih tenggelam di dalam lumpur maksiat
dibandingkan dengan selain bulan suci Ramadan. Malah Ramadan itu menjadi bulan maksiat bagi dia. Ini dia doanya itu tidak menjiwai, ucapannya juga demikian. Maka oleh karena itu minta kepada Allah agar diberikan umur panjang, lalu kesehatan secara fisik dan rohani, sekaligus minta kenyamanan dan keamanan. Nyaman, aman. Karena ada orang sedikit saja dari dunia ini dia tidak dapat, itu hilang rasa nyamannya. Padahal ayat tadi surah Yunus, ya, qul bi fadlillah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya, itu adalah lebih baik bagi mereka dari apapun yang mereka kumpulkan dari dunia. Nah, coba kita aplikasi langkah demi langkah, step by step, syai'an fa syai'un, sedikit demi sedikit masuk ke dalam rutinitas kehidupan kita. Karena memang tujuan kita adalah untuk ke kampung akhirat. Puasa tidak boleh mengeluh, puasa tidak boleh cedera. Bulan ini tidak boleh menjadi bulan sempit bagi kita, ya, secara perasaan. Kalau ada bahagian dunia yang tidak kita peroleh, kecap tidak dapat, lalu kita salahkan bagaimana bulan puasa ini. Minyak tidak dapat, bagaimana bulan puasa ini. Tidak menjadi kendala. Coba kita lihat napak tilas kehidupan kita dulu waktu masih kanak-kanak. Ketika masih berada di kampung, suasana belum ada listrik. Bagaimana kita buka puasa? Bagaimana kita sahur? Hanya dengan potongan kacang panjang dan buah gambas atau sayur gambas yang direbus. Lalu kemudian kita makan, baik berbuka maupun sahur. Rasanya ada penyedap rasa yang cukup hebat dalam kuah bening tersebut. Telur direbus sama nenek kita, telur kampung dibagi 4. Dibagi 4, dapat, orang Aceh bilang isuke, bukan setengah, bagi 4, 1/4 dari telur itu. Kita bersyukur, itu senangnya luar biasa. Masih terasa lidah kita mengecap makanan yang sederhana tapi penuh dengan rasa syukur. Ini yang harus ada di bulan suci Ramadan. Jadi mohon panjang umur, doa, juga sekaligus mohon kekuatan secara fisik dan rohani untuk bisa menjalankan, ya, sunnah-sunnah. Bukan sunnah maksudnya hukum sunat, tapi semua pensunnahan pada bulan suci Ramadan, ya, mulai dari puasa, qiyam Ramadan, amal ibadah berupa yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, bersedekah, kemudian mempolakan Ramadan itu dengan disiplin dan seterusnya. Kemudian mohon pula dan minta kepada Allah agar diberikan rasa aman dan nyaman bagi kita. Aman dan nyaman. Kalau sudah bersama Allah, maka getaran selain Allah itu tidak akan mengganggu kita. Magnet apapun yang akan mendekat, menyedot, itu tidak akan berpengaruh.
Ya, tidak ada minyak goreng, ada mentega. Tidak ada mentega, bisa direbus. Tidak bisa direbus, bisa dibakar, dipanggang. Tidak bisa dipanggang, tidak ada api, karena tidak ada gasnya misalnya, pakai kayu bakar. Semua ada jalan. Allah memberikan kepada kita ini yang harus ada, sehingga kasak kusuk dan kegelisahan dari kehidupan duniawi tidak akan memberikan pengaruh yang dapat mencederai seorang mukmin. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dia bergembira dengan rahmat Allah. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Saya kira ini saja pada pagi yang mulia ini, sedikit tapi bisa diperpanjang dengan cara merenung, merunut, dan memikirkannya dengan keimanan dan perasaan kita. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.